Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Maharani dengan NIM 082111333060. Di sini saya akan menjelaskan soal UTS mata kuliah pemodelan fisika, yaitu yang pertama itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu Jadi di sini kita mempunyai 3 cabang ya. Nah, yang pertama, jika kita ingin melakukan analisa dari suatu permasalahan atau kasus, nah kita perlu untuk membuat modelnya dulu atau tiruan dari sesuatu itu. Nah, selanjutnya dari model itu atau tiruan yang ingin kita buat, kita bisa membuat model ini berdasarkan 3 cabang ini. Yang pertama itu ada berdasarkan kaidah, yang kedua berdasarkan data, dan yang ketiga itu berdasarkan sistem cerdas. Nah, yang pertama itu berdasarkan kaidah. Jadi di setiap suatu kasus atau model yang ingin kita buat, kita harus bisa mendapatkan persamaannya untuk mendapatkan model itu sendiri. Nah, jadi dari kaidah ini, dari model based on kaidah itu kita harus mendapatkan persamaan diferensialnya. Nah, di mana persamaan diferensialnya itu dia unik. Unik itu maksudnya dia memiliki syarat batas, terus dia bisa kita tentukan syarat batasnya, terus setelah itu kita bisa mendapatkan model dari persamaan itu menggunakan cara analitik maupun metode numerik. Nah, kita bisa pilih kita akan menggunakan metode mana untuk mendapatkan model berdasarkan persamaan diferensial ini. Nah, selanjutnya ini berlaku untuk misal kita ingin mengukur atau mendapatkan kasus di mana itu bentuk dari benda itu, misal itu donat, itu kan cenderung bisa didekati dengan persamaan lingkaran atau bola. Nah, jika kita tidak bisa mendekati dengan persamaan itu atau syarat batasnya itu terlalu susah, misal bentuknya itu tidak terstruktur, nah kita bisa menggunakan mesh ini. Nah, mesh ini bentuk mesh ini kita bisa mendapatkan model menggunakan perhitungan finite element. Nah, seperti itu. Hal ini jadi beda dari kedua ini adalah di penentuan syarat batasnya atau pendekatan untuk mendapatkan jawaban atau mendapatkan solusi persamaannya. Nah, di mana model berdasarkan kaidah ini bisa dibilang dia itu persentase kesalahannya itu 0. Lalu gimana jika model yang kita buat itu ada sedikit error gitu? Nah, kalau seperti itu kita bisa menggunakan model based on data. Nah, di sini kita bisa dari data ini kita cari persamaannya, lalu kita bisa mengerjakan persamaan atau mengolah persamaan ini itu berdasarkan interpolasi, ekstrapolasi, atau regresi. Jadi kalau interpolasi itu kita mengisi titik-titik kosong, sedangkan ekstrapolasi itu misal kita punya garis garis seperti ini. Nah, kita bisa menentukan prediksinya dari solusi persamaan ekstrapolasi ini. Nah, selanjutnya itu ada regresi. Nah, regresi ini biasanya itu ditentukan dengan atau diberikan standar itu menggunakan 3 persamaan ini. Ini yang pertama ada persamaan polinomial, terus ini ada persamaan Fourier,
dan juga Deret Taylor. Nah, biasanya itu yang paling sering digunakan itu adalah yang menggunakan Fourier transform atau transformasi Fourier. Nah, tapi model based on data ini dia memiliki error maksimum itu 15%, di mana persamaan itu dikatakan masih bisa digunakan sebagai model. Nah, jika persamaan itu memiliki error yang lebih dari 15%, maka dia dikatakan tidak bisa digunakan sebagai model. Nah, oleh karena itu, jika persamaan diferensial yang untuk kaidah nggak bisa, terus persamaan untuk model based on data juga tidak bisa atau errornya lebih dari 15%, maka solusinya itu adalah kita menggunakan sistem cerdas. Jadi sistem cerdas ini dia digunakan ketika persamaan dari kaidah kita tidak bisa menemukan dan persamaan dari data-data history itu kita juga tidak bisa menemukan. Nah, baru kita menggunakan sistem cerdas. Di sini saya ingin menganalisa bagaimana cara untuk memprediksi warna. Nah, apa kegunaannya? Nah, misal kan banyak beberapa tahun terakhir ini ada peningkatan penderita buta warna di Indonesia. Nah, jadi dengan adanya deteksi warna ini, kita bisa memanfaatkan itu untuk membantu mereka yang buta warna itu. Yang pertama itu kita lakukan, jadi pendeteksian warna ini saya tidak bisa mendapatkan secara kaidah dan secara data ini ya. Jadi saya menggunakan sistem cerdas untuk membantu saya memodelkan bagaimana mata mendeteksi objek itu berwarna apa. Nah, di sini berikut ini adalah kodenya. Jadi yang pertama itu kita menginstal keras dan juga Kaggle. Nah, selanjutnya kita import NumPy SNP. Nah, ini maksudnya kita menentukan sheet yang kita pakai untuk generator bilangan randomnya. Jadi untuk mengenerate NumPy-nya itu kita tentukan nilainya itu 345. Jadi 345 di setiap execute itu pasti sama nilai NumPy-nya itu. Generatornya itu 345 dan untuk TensorFlow-nya sendiri itu diatur di angka 3. Nah, selanjutnya kita import library-nya yang akan kita gunakan. Di sini ada dari Panda, NumPy, TensorFlow, terus kita import TensorFlow keras, Sklearn Metric, dan sebagainya. Nah, selanjutnya setelah kita install, kita tentukan sheet-nya dan kita import library-nya, selanjutnya kita mount ke Google Drive. Nah, setelah kita hubungkan ke Google Drive kita, selanjutnya kita mempersiapkan dataset yang akan kita gunakan. Nah, dataset yang akan saya gunakan di sini itu diunduh dari Kaggle menggunakan Kaggle API. Nah, selanjutnya dataset yang sudah diunduh itu kita ekstrak menggunakan perintah unzip di sini. Setelah itu kita define directory dari setiap datasetnya. Ini ada directory untuk data train, directory untuk data file, test, inferensi, dan error anotasi. Selanjutnya setelah kita mempersiapkan directory-nya, selanjutnya kita mendefine function untuk menghitung
jumlah gambar berdasarkan kategori warnanya. Jadi ini menghitung gambar berdasarkan warnanya. Setelah itu kita membuat data frame dari data train dan juga filenya. Setelah itu kita menentukan di sini kita menentukan ketentuan untuk membuat modelnya. Di sini kita pakai kompilasi klasifikasi model menggunakan EfficientNet B3. Terus di mana setiap layernya itu telah dikompilasi menggunakan optimizer AdaMax dengan learning rate 0,0001 dan tipe loss-nya itu categorical cross entropy dengan matrix akurasi. Terus activation layer-nya juga menggunakan ReLU. Terus setelah itu kita menghitung jumlah gambar sesuai kategori warnanya tadi menggunakan function yang udah kita buat, count image ini. Jadi kita menghitung gambar berdasarkan warna dari directory train ini. Jadi di data yang akan kita train itu ada warna beige sebanyak 421, warna hitam sebanyak 406 dan seterusnya. Jadi di sini ada 15 kategori warna dengan jumlahnya itu ada di kolom count ini. Selanjutnya kita tentukan parameter lain, itu ada image size, itu ukuran gambarnya kita atur 224. Terus kita tentukan kelas berdasarkan kategori warnanya, terus batch size-nya 32 dan jumlah epoch maksimalnya 128. Nah, selanjutnya kita buat modelnya. Setelah kita buat, ini ada tabel model summary-nya. Di sini ada kolom layer, type, output, shape, parameter, connect, dan connected to. Ini ada model summary-nya. Selanjutnya kita siapkan datanya. Kita siapkan data frame untuk kumpulan data train dan data validnya. Setelah itu kita juga atur generator image-nya dari train, valid, dan test. Nah, setelah itu kita dapatkan ini. Setelah itu kita buat fungsi callback. Nah, di sini fungsinya untuk mengecek model di mana monitornya itu menggunakan valos ini dengan patient atau kesabaran itu 16. Jadi maksimal 16. Jadi saat dia tidak ada perubahan 16 kali iterasi, maka bisa dibilang itu adalah model terbaik atau ini best modelnya. Nah, ini restore best weight itu true jika dia memenuhi patientnya itu 16. Nah, terus setelah itu kita hitung berapa train step-nya dan valid step-nya menggunakan ini. Terus setelah itu kita train dengan memanggil fungsi fit. Nah, setelah itu kita tunggu dia nge-train. Nah, jadi di sini itu didapatkan loss-nya itu 0,38637. Nah, kalau diperhatikan itu dari epoch 71, 70 itu loss-nya itu tetap 0,38. Nah, kita coba lihat atasnya. Nah, jadi di
epoch 54 itu didapatkan falosnya itu 0,39. Nah, selanjutnya epoch 55 itu didapatkan falosnya itu dari 0,39 itu diperbaiki menjadi 0,38637. Selanjutnya epoch 56, 57 seterusnya sampai 71 itu nilai epochnya itu tetap 0,38637. Karena nilai falosnya itu tetap 0,38637 dengan kan kita udah atur passionnya tadi 16. Jadi dia sudah memenuhi passion itu, akhirnya dia dibilang bahwa dengan falos 0,38637 ini adalah base modelnya. Nah, selanjutnya kita import matplotlib untuk membuat plot grafik model akurasinya. Terus kita dapatkan grafik seperti ini, di mana sumbu X itu epochnya dan sumbu Y itu nilai akurasinya. Nah, ini kita bisa lihat sudah ada kesesuaian antara akurasi dari train dan validasinya. Nah, selanjutnya kita bisa, ini ada ekspor, kalau ingin mengekspor model itu menjadi ada TF-Lite ataupun juga menggunakan desain format seperti ini. Tapi kali ini kita tidak gunakan itu. Selanjutnya kita tes model itu. Kita tes model menggunakan model predict ini. Model predict ini ketentukan prediksi untuk gambar yang akan dites. Terus setelah itu kita menentukan generator gambar yang akan dites dan gambar sebenarnya ini, true-nya ini. Terus setelah itu kita plot prediction, ini ada true kelas yang sebenarnya, terus dan juga kelas yang diprediksi. Terus kita dapatkan ini ada mobil merah, itu merah, mobil silver dideteksi silver. Nah, ini bisa dideteksi white atau silver. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu kita coba untuk ngerun prediksinya. Setelah itu kita coba untuk melihat hasil prediksinya dari model yang udah kita buat sebelumnya. Jadi ini kita ambil salah satu gambar dari dataset tes warna purple, itu gambar ini. Nah, di sini ada image size-nya 224. Terus setelah itu kita prediksi warna dan juga value-nya. Nah, ini kita dapatkan warnanya itu berdasarkan prediksi itu purple dan value-nya itu 0,97. Terus contoh kedua itu ada gambar dari warna silver. Nah, terus kita prediksi warnanya menggunakan model yang udah kita buat tadi. Nah, dia menghasilkan warna itu silver, value-nya 0,96. Selanjutnya gambar ketiga itu gambar ini, kita prediksi itu warnanya red dan value-nya 0,94. Jadi sudah bisa dikatakan bahwa model yang kita gunakan ini sudah cukup atau bisa digunakan untuk memprediksi warna. Nah, kenapa di sini mobil? Karena di dataset karena ada keterbatasan dataset. Jadi dataset yang saya temukan itu adanya itu mobil. Jadi ini adalah salah satu contoh deteksi warna di suatu objek. Nah, objeknya itu berupa mobil seperti itu. Mungkin nanti jika ada dataset yang mencukupi, bisa digunakan untuk objek lain. Jadi model ini bisa dikatakan sudah cukup karena dia juga value-nya itu 0,94 atau masih
atau di atas 94% ya keakuratannya. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak salah dan kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.